saham di Indonesia. Malam hari ini saya ditemanin partner saya, Bro Johan. Silakan, Bro. Halo teman-teman, selamat bertemu dan senang bertemu dengan teman-teman di kelas ini. Ya, selama 5 hari ke depan kita akan sharing soal saham sama teman-teman, mulai dari investasi yang akan diberikan oleh Pak Gunardi. Saya akan sharing soal trading santai. Ya, jadi sediakan waktu untuk tiap malam gabung di kelas ini sehingga kita bisa ajak belajar sama-sama. Oke, sip. Thank you. Dan kita juga ditemanin oleh beberapa trainer ya dari macam-macam ya. Kita akan memperkenalkan para trainer ini supaya nanti ketika mereka menjawab Anda di grup, Anda tahu itu siapa yang menjawab ya. Kita mulai dulu dari yang paling timur, yang kelihatan sangat profesional, belakang layarnya, Bro Yofi dari Denpasar, Bali. Silakan, Bro. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi Pak Johan dan Pak Kun dan kakak-kakak trainer lainnya. Perkenalkan, nama saya Yofi Setiawan, salah satu trainer yang tinggal di Bali. Nah, saya percaya bahwa investasi maupun trading di dalam saham ini merupakan salah satu alternatif bagi kita untuk mencari penghasilan tambahan, khususnya di masa pandemik ini. Satu pesan saya untuk para peserta semua, jangan takut, jangan khawatir, karena akan ada kakak-kakak trainer dan juga founder HBC, Bapak Johan dan Pak Kun, yang akan mendampingi selama 5 hari ini, dan juga di grup WA. Kita, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau ada kendala dalam saham ini, nanti bisa ditanyakan di grup, dan kami akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, selamat mengikuti bagi semua peserta. Tetap semangat dan salam sehat. Oke, thank you Bro Yofi. Ya. Selanjutnya Bro Suki dari Surabaya. Silakan, Bro. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di kelas saham 5 hari ini. Materi-materi yang akan kami berikan selama 5 hari ini sungguh materi yang sangat bermanfaat, baik itu investasi saham maupun trading saham. Ini sesuatu yang bagus banget untuk masa depan kita, keuangan kita, pensiunan kita. Jangan sampai ketinggalan 5 hari ini, jangan sampai ada yang bolos. Itu aja. Oke, Pak Kun. Sip, thank you Bro Suki. Selanjutnya Bu Diana. Silakan, Bu. Sudah on. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu peserta kelas online. Selamat datang di komunitas pembelajaran Happy Brothers Club. Selamat malam Pak Gunardi, Pak Johan, kakak-kakak trainer dan kakak-kakak admin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Diana Di. Saya salah satu trainer di HBC, tinggal di Bekasi, Glen Wisata. Pesan saya cuma satu buat Bapak Ibu, sama seperti waktu saya dulu juga. Temukan apa alasan Bapak Ibu untuk hadir di atau mendaftar di kelas 5 hari. Gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bolos 1 hari aja, gitu, itu tidak akan bisa nyambung ke hari berikutnya. Gitu. Sehingga tanpa harus selesai 5 hari, Bapak Ibu pasti sudah akan bisa mengambil kesimpulan, oh seperti ini metode investasi dan trading yang saya inginkan selama ini. Itu ya Bapak Ibu, atur waktunya. Saya yakin Bapak Ibu juga ada yang bekerja, ada yang bisnis, sama seperti saya juga, saya kerja, saya bisa atur waktu, Bapak Ibu juga pasti bisa atur waktunya. Gitu ya Bapak Ibu, jaga kesehatan supaya hadir terus 5 hari. Demikian Pak Kun. Sip, thank you Bu Diana. Selanjutnya Bro Ferdi. Lagi di Bali jangan-jangan. Ayo, Halo, Bro. selamat malam semua. Malam. Thank you Pak Gunardi, Pak Johan, teman-teman trainer lainnya. Halo Bro Yofi, itu suaranya mic-nya bagus tuh kayaknya tuh. Salam kenal semua, nama saya Ferdi Satyo. Betul, saya domisili di Jakarta tapi sekarang lagi bisnis trip di Bali. Saya member HBC sejak akhir 2015 dan di
di sini ini kita komunitasnya fun banget lah, kita udah kayak keluarga lah, bisa ceng-ceng satu dengan yang lain, sharing satu dengan yang lain, ya saling bantu banget, dan itu saya sangat happy. Dan terutama metodenya HBC ini proven banget, makanya I trust HBC gitu ya. Teman-teman belajar terus di mari ya, itu aja. Oke, thank you Bro Ferdi. Dan terakhir Bro Yusuf dari Batam. Silakan Bro. Halo, selamat malam Pak Gunardi, Pak Johan, kakak-kakak trainer, para peserta webinar, dan teman-teman semuanya. Salam kenal, nama saya Yusuf, domisili di Batam. Bulan ini genap 10 tahun saya ikut HTC ya. Pas di tanggal ini atau minggu depan, lupa saya, pokoknya bulannya bulan ini. Momen yang bagus bagi teman-teman seperti saya dulu pada saat join HBC, saya bulan pertama langsung cuan banget ya. Momennya juga pas, ini juga pasar juga kelihatannya membaik. Apa-apa yang dipelajari bisa dipraktekkan, kemudian apa rekomendasi dari HBC naik semua, hijau. Semuanya pada senang berada di komunitas ini. Pesan saya ikuti terus belajarnya mulai hari Senin sampai hari Jumat ya, karena materinya berkaitan antara satu dengan yang lain. Setelah selesai nanti Bapak Ibu akan bisa membuat trading plan sederhana ya, menyusun bagaimana dari analisa teknikal itu gimana kita bisa menentukan saham ini layak dibeli atau enggak, kemudian dijualnya nanti kira-kira ketika udah menyentuh harga berapa atau pada kondisi mana nanti dijelaskan oleh Pak Johan semua itu. Happy selalu saya berada di komunitas yang oke punya ini. Oke, gitu aja Pak. Sip, thank you Bro Yusuf. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Pak Joni yang lagi nyetir, hati-hati Pak ya. Sambil dengerin aja. Tetap selamat ya. Oke, Bapak Ibu, saya share screen dulu. Mat, kelihatan Mat? Masih loading. Udah belum? Baru kelihatan. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan sharing tentang bagaimana bisa kaya dengan berinvestasi saham ya. Nah, mari kita mulai. Bapak Ibu, ada dua cara ya. Jadi ada dua cara untuk menghasilkan uang di pasar modal. Yaitu cara yang pertama namanya menjadi long term investor, atau yang saat ini diperkenalkan oleh pemerintah yaitu yuk nabung saham. Nah, long term investor ini juga punya sejarah yang cukup panjang ya. Misalnya Warren Buffett ya, yang mulai investasi dari usia yang masih sangat muda, dan sampai hari ini ya beliau udah 91 tahun tapi masih tetap aktif menjadi seorang long term investor. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah menjadi seorang short term trader, atau mereka yang lebih aktif di pasar modal, baik biasanya ya beli pagi jual sore atau beli hari jual besok. Ada banyak style, ada banyak gaya dari trading ya. Tetapi Bapak Ibu, HBC memilih satu sistem trading yang jauh lebih simple, jauh lebih resikonya jauh lebih kecil, tetapi bisa menghasilkan uang yang cukup besar ya. Nanti metode inilah yang akan kita sharingkan selama 5 hari ini oleh Pak Johan dan mungkin juga Bro Suki ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya setiap malam Bapak Ibu kita akan ada 2 sesi ya. Setiap malam ada 2 sesi. Sesi pertama saya dan Pak Ferdi bawain itu biasa tentang menjadi long term investor, bagaimana berinvestasi di pasar modal, bagaimana nabung saham ya, bagaimana menghasilkan passive income dari saham. Itu yang pertama. Nah, kemudian sesi kedua akan dilanjutkan oleh Pak Johan dan Pak Suki, dan kadang-kadang Pak Yusuf juga bantu untuk bagaimana sharing tentang bagaimana trading santai ya. Cukup 30 menit maksimum 1 jam setiap hari Anda bisa trading di pasar modal Indonesia dan bisa mendapatkan side income atau income tambahan. Jadi setiap malam kita akan sharing kepada Anda, ada 2 sesi. Selanjutnya nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi selama sesi ini kalau Anda kurang jelas, kurang mengerti, silakan tanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, nabung saham ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Bursa Efek Indonesia sejak November 2015 ya. Jadi sebenarnya ini program yang masih sangat baru, tetapi program ini dianggap cukup berhasil karena sangat meningkatkan
jumlah investor saham di Indonesia. Nah, HBC dalam hal ini saya dan Pak Johan kita mencoba menanggapi seruan dari pemerintah ini dan kita mencoba juga mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Nah, apa itu nabung saham? Nabung saham adalah kita berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin dan berkala. Nah, karena pihak OJK dalam hal ini bursa hanya bisa memberikan sebuah seruan untuk yuk nabung saham, tapi mereka tidak boleh memberikan rekomendasi bisa beli saham apa, beli di harga berapa, dan kapan bisa dijual dan sebagainya. Nah, HBC ini mencoba menjadi perpanjangan tangan ya. Kita mencoba mengedukasi masyarakat Indonesia, bahkan bukan hanya mengedukasi, kita juga membimbing mereka yang pengen benar-benar serius untuk memulai nabung saham. Karena biasanya kalau kita bikin acara, bikin seminar, kalau lagi acara seminar, wah semua semangat. Tapi biasanya begitu pulang, kalau tidak dibimbing, itu biasanya cuma bertahan seminggu, 2 minggu. Nah, HBC mencoba membimbing setiap membernya untuk bisa aktif untuk nabung saham di pasar modal Indonesia. Nah, sejak 2016 kita mencoba memberikan rekomendasi, kita mengajarkan ke teman-teman di komunitas kita bagaimana nabung saham, kita kasih tahu bisa beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual. Nanti kita semua ajarin ya ke nanti kita ajarin juga ke Bapak Ibu ya. Nanti hari Rabu, hari Kamis kita akan coba praktek untuk bisa beli saham. Jadi Anda akan tahu dan merasakan, oh ternyata begini loh beli saham ya, ternyata nggak susah ya. Nah, nanti kita akan sharing kepada Bapak Ibu. Nah, setidaknya kita ingin memberikan Anda pengenalan lebih jauh tentang HBC dan apa saja saham-saham rekomendasi kita sejak 2016. Nah, Anda bisa lihat di sini, sejak 2016 kita sudah memberikan contoh rekomendasi. Misalnya saham Astra selama 7 bulan itu menghasilkan 29,5%. Lumayan ya. CTRA atau Ciputra selama 6 bulan menghasilkan 26,3%. Luar biasa. BSD 26,8% selama 7 bulan. Telkom 26,7% 7 bulan. ICBP ini Indomie ya 22,7% 7 bulan. Nah, rata-rata saham rekomendasi HBC ini tidak sampai setahun ya, itu bisa menghasilkan di atas 20-an%. Jadi ini sebenarnya sangat luar biasa kalau Anda bandingkan dengan bunga bank atau bahkan deposito yang sekarang ini ya karena BI rate lagi rendah, sangat rendah ya. Tetapi kalau Anda bisa nabung saham dengan misalnya 20-an% ya, anggaplah 1 tahun, itu sudah satu return yang sangat luar biasa ya. Nah, 2017 hasilnya juga sangat bagus Bapak Ibu. 2017 S Hardware itu menghasilkan 72% selama 10 bulan. BRI itu menghasilkan 53% selama 1 tahun. BNI itu menghasilkan 49% selama 6 bulan. Dan Indofood menghasilkan 14% selama 6 bulan. 2018 hasilnya juga lumayan ya. Ramayana 40% selama 1 tahun. MAPI, Mitra Adi Perkasa 46% selama 6 bulan. SMRA Sumarekon 40% dalam waktu 3 bulan. S Hardware 37% selama 11 bulan. Pakuwon 27% selama 3 bulan. BCA 18% selama 1 tahun. Nah, untuk tahun 2019 kita tidak ada hasil yang lumayan. Karena kalau Anda ingat di tahun 2019 itu Presiden Amerika Donald Trump itu suka nge-tweet yang membuat heboh pasar seluruh dunia ya. Dia tiba-tiba nge-tweet misalnya ya, saya pengen perang sama Korea Utara. Nah, Anda kebayang nggak? Kalau Presiden Amerika yang ngomong ya, dia mau perang, nah ini kan bahaya ya, karena dia tinggal pencet itu aja nuklir udah bisa terbang dari Amerika ke Korea Utara. Nah, ini membuat pasar saham di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia itu semua turun drastis. Tidak lama kemudian dia bilang, oh nggak jadi, saya pengen ketemu sama Kim Jong-un. Nah, akhirnya saham nanti pelan-pelan naik lagi. Tiba-tiba dia nge-tweet lagi, saya mau perang dagang sama China. Nah, itu terjadi berkali-kali sehingga membuat saham di
di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, itu mengalami naik dikit tapi turunnya banyak ya, sehingga tidak ada hasil yang cukup memuaskan. Tetapi Bapak Ibu, di tahun 2020 hasilnya fantastik ya, hasilnya luar biasa. Nanti saya akan ceritakan mengapa ya. Wika menghasilkan 88% selama 8 bulan, luar biasa. CTRA Ciputra 84% selama 7 bulan. BTPS ini Bank Tabungan Pensiun Syariah, Bank Syariah ya, 60% selama 3 bulan, luar biasa. Astra 60% selama 8 bulan. Sido muncul, nah, orang pinter minum tolak angin ya, 60% selama 7 bulan. Dan SMGR Semen 60% selama 7 bulan. Jadi hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena krisis ya. Nanti saya akan jelaskan di pelajaran berikutnya. Jadi Bapak Ibu, secara keseluruhan Anda bisa melihat sebenarnya nabung saham adalah sesuatu yang cukup menjanjikan. Ya, kalau Anda memang bisa melihat hasil return, apalagi kalau pilihan saham Anda tepat, hasilnya bisa luar biasa, jauh di atas bunga bank, jauh di atas bunga deposito. Ya, nah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin memulai menabung saham, maka ada 4 aturan ya. 4 aturan yang harus Anda perhatikan jika Anda ingin berinvestasi atau istilahnya ingin nabung saham di pasar modal ya. Nah, 4 aturan itu apa saja? Yang pertama adalah invest small amount every month for 5 years or more. Jadi anjuran kita yang pertama adalah Anda cukup investasi 10-20% dari income Anda. Berapa income Anda saya nggak tahu ya. Setiap orang beda-beda. Jadi sebenarnya nabung saham tidak perlu dana yang cukup besar ya. Karena mungkin beberapa dari Anda, wah saya belum mau investasi deh. Wah saham kayaknya saya belum punya duit dan segala macam. Sebenarnya nggak perlu uang yang cukup besar. Anda bisa sisihkan 10-20% dari income Anda setiap bulan. Kalau Anda disiplin, Anda mulai menabung saham ya, dalam waktu 5 tahun dan makin lama kan hasilnya akan semakin luar biasa. Nanti saya akan ceritakan strategi kita di hari Kamis. Kalau Anda disiplin saja, nabung 10-20% itu sebenarnya sudah cukup ya untuk masa depan Anda, terutama untuk misalnya 5-10 tahun kebutuhan Anda ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu, wanita usia 25 tahun, dia investasi 30 juta rupiah dengan pertumbuhan 12%, maka di umur 60 dia akan punya uang 1,5 miliar. Jadi ini contoh begini, seorang wanita dia udah lulus kuliah usia 25 tahun, terus dia dikasih uang 30 juta sama bapaknya. Nah uang 30 juta ini dia langsung belikan saham yang kasih dia rata-rata pertumbuhan 12% ya. Karena itu kondisi normal sebuah pasar modal ya. Nah, uang ini dia biarin aja ya, kalau ini matematika Bapak Ibu ya, kalau 30 juta Bapak Ibu dikasih bunga 12%, 12%, 12% setiap tahun, maka ketika wanita ini usia 60 tahun ketika dia pensiun, maka uangnya akan menjadi 1,5 miliar ya. Sekali lagi ini matematika. Nah, tetapi seandainya Bapak Ibu ya, seandainya dia menambahkan 1 juta setiap bulan. Jadi misalnya si wanita ini usia 25 tahun, dia investasi 30 juta rupiah dengan pertumbuhan rata-rata 12%, terus kemudian karena dia sudah kerja, dia sisihkan 10-20%. Anggaplah misalnya gajinya 10 juta, dia sisihkan 1 juta setiap bulan ya. Nah, kalau dia sisihkan 1 juta setiap bulan, di umur 60 tahun, uangnya akan menjadi 7 miliar Bapak Ibu. Hasilnya sangat signifikan ya. Kalau Anda bandingkan misalnya ya, dia tidak nambah uang sama sekali, maka hasilnya adalah 1,5 miliar. Bapak Ibu, kalau dia tambah setiap bulan, dia tambah 1 juta saja dari income-nya dia tambah 1 juta, hasilnya 7 miliar. Bedanya 5,5 miliar Bapak Ibu. Itu hasil yang sangat signifikan ya. Dengan tambah 1 juta, hasilnya sudah bisa sangat berbeda ya. Nah, itu aturan yang pertama ya. Invest small amount every month for 5 years or more. Investasi 10-20% dari income Anda ya. Selama 5 tahun, makin lama makin bagus, Anda bisa melihat hasil yang sangat signifikan ya. Itu aturan yang pertama. Yang kedua adalah invest when there is crisis. Nah, inilah rahasianya.
Kenapa tahun lalu hasil investasi kita sangat luar biasa? Karena invest ketika terjadi krisis itu luar biasa. Kenapa? Ya, ini masih sangat segar di dalam ingatan kita ya. Di tahun lalu, kalau Anda ingat, IHSG itu indeks harga saham gabungan, atau kalau bahasa sederhananya itu seperti kalau rata-rata kelas, kalau kita sekolah, itu rata-rata kelas ya. Jadi IHSG ini rata-rata saham, harga saham di bursa efek ya. Mereka mempertimbangkan dari segi bobot dan segala macam, tapi setidaknya IHSG itu berarti rata-rata saham yang ada di bursa efek. Nah, IHSG sebelum Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus corona masuk ke Indonesia itu di bulan Januari Februari tahun lalu ya, Anda bisa cek di chartnya, itu IHSG itu berkisar 6.200, 6.300 ya, selalu di daerah situ, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Nah, ketika bulan Maret, saya sangat ingat karena waktu itu kejadiannya luar biasa. Ketika di bulan Maret, awal bulan Maret, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, sebelumnya dari China di bulan November dan mulai heboh di bulan Januari tahun lalu. Tapi ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sudah ada 2 orang wanita, ya, kalau Anda masih ingat, bahwa sudah masuk ke Indonesia. Nah, Anda tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu? IHSG dari 6.200 ke sekitar 6.200, 6.300, itu selama 1 minggu itu turun drastis, turun luar biasa, sampai menyentuh angka di bawah 4.000, 3.000-an. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, kalau menurut aturan ini, invest when there is crisis. Kalau Anda beli saham, apa aja, rata-rata ya, misalnya, anggaplah misalnya, saya ingat ya, BRI itu turun sampai ke 2.200 ya, satu lembar ya. BCA itu turun sampai ke 22.000 ya. Nah, kalau Anda beli saham pada saat IHSG turun jauh, Anda beli saham-saham yang bagus, di bulan Oktober, November, Desember, ya, itu IHSG naik tinggi. Ya, makanya tahun ini, sekarang ini bulan Oktober ini, semoga bisa menjadi tanda-tanda seperti tahun lalu. Itu IHSG naik tinggi sampai ke 6.400. Ya, Anda bayangkan, kalau Anda beli saham pada saat IHSG di 3.000-an, terus dia bisa naik sampai ke 6.000-an, berarti dari 3.000, 6.000 kenaikannya berapa persen? 100%, Bapak Ibu. Anda bayangkan, Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda beli saham, nggak sampai setahun. Maret, April Anda beli saham, Oktober, November, Desember, boom, saham naik tinggi ya. Makanya tahun lalu hasil kita fantastik, hasilnya kita luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kabar gembira buat Anda yang belajar ya. Karena kenapa? Kemarin hari Sabtu, ada kabar, kalau Anda baca berita, Anda pasti ada berita di hari Sabtu kemarin bahwa obat corona itu sudah ditemukan. Wah, luar biasa ya. Tahun lalu, Bapak Ibu, tahun lalu kenapa saham naik tinggi? Karena di bulan September, ya, itu ada berita bahwa vaksin corona ditemukan. Ya, sehingga bulan Oktober, November, Desember, bahkan sampai Januari, IHSG naik tinggi. Tapi akhirnya kenapa sekarang selama dari bulan Maret sampai bulan September kemarin, IHSG itu ya begitu-begitu aja, maksudnya naik dikit, turun lagi dan sebagainya, karena akhirnya orang menyadari bahwa yang ketemu baru vaksin ya, sementara vaksin itu perlu disuntikkan. Nah, Indonesia itu penduduknya 270 juta. Untuk menyuntik 270 juta, apalagi satu orang perlu suntik 2 kali. Halo, ya itu tidak terjadi dalam semalam, bahkan 1 bulan nggak selesai. Jadi orang menyadari bahwa butuh waktu ya, setidaknya butuh 1-2 tahun. Nah, makanya akhirnya ekonomi kita belum bisa bergerak, apalagi di bulan Juli kemarin ada varian baru, varian Delta, wah terjadi lockdown lagi dan sebagainya. Tetapi kalau ini ketemunya obat, ya artinya kalau Anda kena, ya Anda minum obat, Anda bisa sembuh. Wah, itu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa menjadi sebuah sentimen, sebuah berita yang sangat luar biasa sehingga bisa membuat IHSG boom, naik tinggi ya. Makanya Bapak Ibu, ini kesempatan ya. Number 2, invest when there is crisis. Yang ketiga Bapak Ibu adalah invest only in giant ya, bukan supermarket giant udah tutup ya. Artinya kalau Anda investasi, berbeda strateginya dengan trading ya. Ketika Anda investasi, Anda nabung ya,
itu yang Anda lihat itu jangka panjang ya, sehingga ketika Anda investasi, Anda ingin beli perusahaan-perusahaan yang besar. Mengapa? Pertama, perusahaan-perusahaan yang besar itu dana Anda lebih aman. Contoh ya, kalau saya pribadi, saya sukanya saham BRI, BCA. Nah, minggu kemarin, hari ini juga saya belum sempat cek, hari ini juga BRI, BCA naik cukup tinggi ya. Nah, karena kenapa? Karena kalau Anda beli perusahaan-perusahaan besar, misalnya BRI, BCA, pertama, kemungkinan untuk bangkrut itu sulit. Ya. Bank sebesar BRI, BCA, rasanya susah untuk bangkrut. Contoh paling real ya, BCA misalnya. Ketika tahun 97-98, kalau Anda seumuran saya atau kurang lebih, Anda pasti ngalamin tahun 97-98, itu terjadi krisis yang luar biasa di Indonesia ya. Dan orang sampai antri panjang di BCA, orang ngantri semua pengen narik duit ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kondisi krisis itu terjadi, pertanyaannya adalah mungkin nggak BCA bangkrut? Nah, Bapak Ibu, jangankan BCA, bank swasta terbesar di Indonesia ya, Bank Senturi ya, itu termasuk bank kecil pada saat itu ketika mengalami masalah, dia dibantu oleh pemerintah ya, makanya sampai hari ini kadang masalah masih belum beres ya. Nah, itu aja diselamatkan sama pemerintah, apalagi bank sebesar BCA. Mengapa ya? Anda bayangkan ya, kalau bank sebesar BCA ini bangkrut atau hancur ya, maka bank-bank kecil yang lain itu pasti akan ikut-ikutan. Karena kenapa? Orang bilang BCA aja bangkrut, gimana yang lain? Nah, orang pasti akan tarik duit, akan terjadi panikan dan segala macam. Nah, kalau semua bank itu bangkrut atau banknya hancur, maka ekonomi akan hancur. Bapak Ibu, kalau ekonomi hancur, Indonesia bisa bubar. Nah, sehingga Bapak Ibu, secara logika, tidak mungkin pemerintah akan biarkan itu terjadi. Sehingga pemerintah pasti akan turun tangan. Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu, kalau Anda membeli perusahaan-perusahaan besar ya, kalau saya sukanya BRI, BCA, atau kalau contoh lain misalnya Indofood ya, Indomie ya, itu juga perusahaan besar ya, atau misalnya apalagi Telkom, terus ada banyak perusahaan-perusahaan cukup besar di Indonesia yang layak Anda untuk investasi. Nah, kalau Anda beli perusahaan-perusahaan itu, Anda nggak usah khawatir, Anda bisa tidur nyenyak ya, sehingga kalau Anda beli perusahaan-perusahaan besar, Anda karena Anda investasi untuk jangka panjang ya. Jadi Bapak Ibu, itu aturan yang ketiga, invest only in giant. Cukup jelas ya. Nah, aturan yang keempat adalah invest in a lot of giant. Mengapa? Karena hukum utama investasi adalah diversifikasi ya. Anda pasti pernah mendengar istilah never put all your eggs in one basket. Jangan pernah menaruh seluruh telur Anda dalam sebuah keranjang. Karena kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua ya. Nah, di saham pun berlaku hal yang sama. HBC menganjurkan Anda, kalau Anda ingin investasi, Anda boleh membeli setidaknya 5 saham, maksimum 10 saham, ya, di 5 sektor, ya, sektornya beda-beda, ya. Sektor itu adalah, sekarang yang direkomendasi HBC itu sektornya adalah perbankan, nah, makanya tadi saya sebutin BRI, BCA, kemudian ada sektor consumer good, ya, kebutuhan sehari-hari, misalnya Indofood, dan segala macam, ya. Kemudian yang ketiga, properti, kenapa? Orang masih butuh properti ya. Beberapa ini saya kemarin sempat ketemu, ini properti masih laku, setiap kali launching masih habis ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah infrastruktur ya, karena infrastruktur meskipun agak slow down ya karena pandemi, tapi sebenarnya masih jalan terus ya. Nah, dan kemudian yang kelima lain-lain. Jadi saat ini HBC menganjurkan ada 5 sektor yang bisa Anda beli sahamnya. Sekali lagi saya ulangi ya, yaitu sektor perbankan, kemudian consumer good, kemudian properti, kemudian infrastruktur, dan yang kelima lain-lain ya. Jadi ada 5 yang direkomendasikan. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin berinvestasi, maka langkah pertama Anda yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu membuka account di sekuritas ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa, misalnya hari ini saya bicara soal misalnya saham BRI ya, terus Anda bilang, oh Pak Kun bilang saham BRI bagus ya, terus besok Anda pergi ke Bank BRI, terus Anda bilang, Pak saya pengen beli saham BRI ya, nanti Anda diketawain ya. Kenapa? Karena nggak bisa beli saham di situ. Anda harus punya account di sekuritas
untuk bisa membeli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mencoba akan membantu Anda untuk pembukaan account bagi Bapak Ibu yang belum punya account. Ya, kalau Anda sudah punya account, silakan gunakan account yang lama. Nah, kenapa Bapak Ibu kita mendorong Anda untuk segera membuka account? Yang pertama, nanti hari Rabu atau hari Kamis kita akan ada praktek pembelian saham. Ya, supaya kenapa? Karena kita tahu ya, saya dan Pak Johan kita background trainer. Kalau kita cuma kasih Anda teori, Anda bilang, oh iya bagus. Tapi seringkali nggak ada prakteknya, kayaknya nggak afdol ya. Itu karena kita merasa bahwa belajar saham itu seperti orang belajar berenang ya. Dikasih tahu pakai gaya kupu-kupu, gaya macam-macam ya. Tapi kalau Anda nggak pernah terjun ke kolam renang dan berenang ya, Anda nggak bakal bisa berenang ya. Oleh karena itu kita mau selama 5 hari ini ya, meskipun bukan waktu yang cukup panjang, tapi setidaknya kita pengen Anda juga praktek. Setidaknya Anda pernah klik buy. Oh, cara beli saham tuh begini. Oh, baca porto tuh begini. Oh, jadi setidaknya Anda tahu ya, kata orang nggak bego-bego amat lah ya. Nah, kita mau, meskipun 5 hari ini, kita mau Anda praktek ya. Nanti di hari Rabu dan hari Kamis ya, kita akan kasih Anda contoh rekomendasi saham HBC, sehingga Anda bisa praktek untuk beli saham. Oke? Nah, untuk teman-teman yang belum punya account, ya kalau Anda sudah punya account, silakan pakai yang Anda aja, yang Anda sudah familiar. Tapi buat teman-teman yang belum punya account, kita mencoba membantu Anda. Nah, HBC dalam hal ini kita bekerja sama dengan salah satu sekuritas yang diawasi oleh OJK, yaitu MNC, yaitu Multinational Company. Nah, kita mencoba kerjasama, dan kalau Anda ingin membuka account MNC, kita bisa bantu ya, HBC bisa bantu. Kita sudah siapkan, ada tim yang siap membantu Anda ya. Nah, apa saja keuntungan kalau Anda buka di MNC dengan menggunakan kode sales HBC? Anda harus pakai kode sales ini ya, karena di MNC nggak kenal Anda ya, MNC nggak kenal Anda. Jadi kalau Anda pengen buka account melalui HBC, Anda harus pakai kode sales HBC. Oh, mereka baru tahu, oh ini dari HBC, sehingga Anda bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan MNC untuk HBC. Ya, cukup jelas ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah pembukaan account gratis ya. Di beberapa sekuritas Anda diminta untuk setor dana dari 5 juta, dari 10 juta, dan 15 juta. Beda-beda. Tetapi kalau Anda melalui kode sales HBC, pembukaan account gratis. Nah, itu yang pertama, yang penting ya. Tetapi Bapak Ibu, meskipun pembukaan account gratis, yang kedua, Anda perlu deposit awal minimal 500.000. Ya, sekali lagi, di tempat lain itu ada yang minta 5 juta, 10 juta, 15 juta. Nah, kenapa perlu setor 500.000? Dulu, ya, waktu pertama kali awal-awal HBC kerjasama dengan MNC, itu dulu nggak perlu setor duit. Ya. Tapi karena banyak dari mereka yang asal buka, kemudian nggak pernah setor, akhirnya di catatannya OJK, ya, itu banyak sekali account bodong, ya, cukup accountnya kosong, ada namanya tapi nggak ada isinya, ya, sehingga MNC ditegur oleh OJK. Nah, oleh karena itu sekarang mau tidak mau Anda harus menyetor dana sebesar 500.000, ya, tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, uang 500.000 ini bisa Anda pakai untuk beli saham, ya. Jadi kenapa? Karena pembukaan account-nya gratis ya. Jadi uang 500.000 ini sebagai tanda account Anda bisa aktif ya. Jadi Anda bisa pakai uang 500.000 ini untuk beli saham. Oke, cukup jelas ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, fasilitas yang lain adalah tidak ada fee minimum untuk transaksi bulanan ya. Biasanya normalnya itu Anda dikenakan biaya 10.000 per hari ya. Mungkin Anda pikir ya paling cuma ceban ya 10.000 per hari, tapi kalau Anda hitung ya, emak-emak ini biasa kan hitung kan 10.000 per hari, kalau sebulan 30 hari lumayan loh, sampai ceng loh kata orang ya, 300.000 ya sebulan, lumayan. 300.000 ini Anda sudah bisa beli saham ya. Jadi daripada ditagih ya kan, mendingan gratis toh ya. Jadi kalau Anda buka dengan proses HBC itu tidak ada fee minimum transaksi. Fasilitas berikutnya adalah tidak ada biaya bulanan market info. Nah, biasanya di tempat lain Anda dikenai ya, biasanya 16.500 per bulan. Sekali lagi, angka yang kecil per bulan. Tapi kalau Anda kali 12 selama 1 tahun ya,
lumayan, angkanya juga bisa sekitar 300.000. Sekali lagi, Anda bisa buat beli saham, ya, apalagi mama kan, beli sayur di pasar aja ditawar sama dia, ya. Jadi lumayan, oke, kalau Anda mau gratis, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, meskipun semua gratis atau nggak ada biaya macam-macam, tetapi tidak mengurangi fasilitas, yaitu data yang Anda dapatkan tetap harga, tetap data real time dari Bursa Efek Indonesia. Jadi meskipun gratis, tidak mengurangi fasilitas yang akan diberikan oleh MNC. Ya, cukup jelas ya. Nah, karena Bapak Ibu, di HBC kita mengajarkan Anda dua cara untuk menghasilkan uang di pasar modal, yaitu cara pertama adalah Anda invest atau nabung saham. Nah, cara kedua adalah trading santai, ya, nanti yang akan diajarkan atau di-sharingkan oleh Pak Johan. Nah, kalau Anda ingin melakukan dua-duanya, ya, Anda pengen invest dan Anda pengen trading, ya, kami menyarankan, HBC menyarankan Anda sebaiknya buka dua account, ya, toh gratis, ya. Kenapa? Karena strategi dan ini yang digunakan itu berbeda, ya. Contoh misalnya, Anda beli saham A, ya, Anda beli saham A. Awalnya Anda pikir mau invest, ya, atau Anda mau trading misalnya. Sahamnya turun, Anda jadi invest, ya. Nah, itu seringkali terjadi. Sebaiknya jangan lakukan itu. Kenapa? Itu justru akan membuat sistem Anda, ya, karena nanti Anda belajar sebuah sistem Anda menjadi kacau, ya. Karena strategi yang digunakan di dalam invest dan strategi yang digunakan di dalam trading itu berbeda, ya. Strategi yang digunakan di invest, kalau turun, justru kita beli lagi di harga bawah, supaya Anda dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau strateginya trading, begitu dia turun, Anda harus cut loss. Jadi, itu dua disiplin ilmu yang berbeda. Jadi sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan dua-duanya, saran kami adalah Anda buka dua account. Toh, gratis. Oke, itu aja ya. Kalau kurang jelas, ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di sesi tanya-jawab. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin membuka account melalui HBC, ya, tidak harus Bapak Ibu kalau sudah punya silakan pakai yang ada. Tapi kalau Anda ingin buka, silakan kontak ke hotline kami, jangan ditelepon karena sistem ini tidak bisa ditelepon, ya. Kalau telepon malah hang, ya. Nah, Anda hanya bisa WhatsApp ke nomor hotline ini di 0812 2626 7733. Di sana sudah ada tim kita, Bu Yeni, yang siap membantu Anda, ya. Nanti Anda ditanya Anda butuh apa, setor apa, data seperti apa, nanti kita akan isikan. Karena kenapa? Kalau biasanya, ya, saya dulu buka account sendiri, itu perlu isi data itu sampai 20-an halaman, baca aja pusing, ya. Jadi ini Anda sudah dibantu oleh tim kami. Oleh karena itu, buat Anda yang ingin buka account, silakan kontak ke nomor hotline ini di 0812 2626 7733. Oke, ya, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan Pak Johan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin mengulang sedikit apa yang dikatakan tadi oleh Pak Gunardi, bahwa di HBC itu kita membedakan antara investasi saham dengan trading saham. Oke, kita mungkin paling gampang saya kasih contoh, karena saya punya dua akun saham juga. Satunya itu akun untuk investasi, satunya akun untuk trading. Akun untuk investasi saya berikan saham-saham yang tujuannya sebenarnya akun tersebut nanti dananya itu akan saya pakai buat anak saya kuliah. Itu anak saya hari ini umur 10 tahun, jadi masih lama lah kuliahnya kan, ya. Tapi kan harus disiapkan dari sekarang, betul nggak teman-teman? Jadi kalau saya tiap bulan akan berusaha menambahkan, ya, saya dana ke situ, lalu diberikan saham-saham yang bagus. Nah, kalau di HBC itu kita berharap saham-saham yang kita berikan untuk investasi itu kita bisa untung dalam 6-24 bulan. Jadi nggak perlu tunggu belasan tahun, ya, nggak perlu. 6-24 bulan kita udah untung. Tapi kalau sudah untung saya jual, saya belikan saham yang lain lagi. Ya, jadi bisa hasilnya itu, jadi dananya itu bisa berkembang. Nah, ini yang saya lakukan dengan akun investasi saya. Tapi saya juga punya akun lain untuk trading santai, saya bilang, ya. Jadi trading santai ini nanti saya jelaskan seperti apa. Tapi ini saya pandang sebagai penghasilan tambahan bagi saya.
ya lumayan, karena saya tahun lalu itu hasilnya dari modal di account trading saya bisa dapat hampir 80%. Ya, biasanya dipakai buat jalan-jalan ya di akhir tahun. Nanti terus kita kadang-kadang mungkin renovasi di rumah gitu kan. Nah, bahkan teman-teman kita di komunitas kita ada yang pakai hasil trading santai buat beli mobil dan sebagainya gitu. Jadi ini penghasilan ya tambahan, bisa mungkin penghasilan kedua, mungkin penghasilan ketiga ya kan, saya nggak tahu ya. Tapi zaman sekarang kan penghasilan nggak bisa hanya satu kan ya. Nah ini hanya dengan, nanti saya ajarkan, hanya dengan 30 menit saja kita punya penghasilan tambahan teman-teman dari trading saham. Jadi dua hal yang berbeda teman-teman. Itu yang makanya juga yang sesinya kita pisah. Pak Hunardi ngajarin pada teman-teman investasi saham, saya ngajarkan pada teman-teman tentang trading saham. Oke? Nah, mari kita mulai. Saya share screen dulu. Nah, apa sih trading santai? Oke. Kita sebut ini trading santai kenapa? Karena kita hanya akan butuh 30 menit saja sampai dengan 60 menit. Ya, makin lama Anda lakukan, Anda akan perlu waktu makin sedikit tentunya. Apa itu trading santai? Jadi cukup hanya 30 menit saja ya waktu yang Anda berikan. Ya. Kenapa penting saya tekankan ini? Karena banyak orang kalau dengar kata trading, ya bayanginnya tuh harus di depan monitor sepanjang hari. Bahkan monitor komputernya bukan cuma satu, ada beberapa gitu ya. Nah, tidak perlu demikian. Saya juga bahkan kalau trading saham nggak pernah pakai depan monitor saya gitu ya. Saya biasanya malah cuma pakai di HP aja gitu. Saya punya monitor yang cukup lebar, dipakainya buat nonton Netflix gitu ya. Bukan buat trading saham. Tapi intinya teman-teman, bayangan orang itu kalau trading itu Anda terikat gitu. Ya tidak seperti demikian. Karena ada cara trading di mana Anda bisa santai, hanya butuh 30 menit saja. Gimana sih Anda melakukannya? Yang pertama, kita akan memilih saham-saham yang kita bilang resikonya rendah. Nah ini penting. Karena banyak orang berpikir saham itu sama aja. Pokoknya namanya saham. Tidak demikian, itu bedanya bisa langit dan bumi gitu. Jadi Anda bisa, kalau Anda mau santai, tentu Anda jangan pilih saham-saham yang resikonya tinggi. Nah ini saya kayaknya perlu memperbaharui screenshot ini. Ya, karena screenshot ini saya buat di hari kapan ini ya. Ini udah beberapa bulan yang lalu, mungkin 5 bulan yang lalu. Dan satu saham ini sebagai contoh. Ya, namanya saham ini kodenya ASA, ASSA. Jadi tiap saham kan ada kodenya kan teman-teman ya. Nah ini kodenya ASA, dari perusahaan namanya Adi Sarana Armada. Kalau teman-teman tahu, kalau sering suka belanja online, ada pelayanan logistik namanya Antar Aja. Ya, nah siapa yang suka pakai Antar Aja nih ya? Saya suka pakai Antar Aja juga, soalnya suka dapat gratis ongkir ya kayaknya. Jadi, nah ini mereka banyak bekerja sama dengan marketplace ya, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Ini hari ini harga ini sahamnya saya ingat kita pilihkan saham ini buat member di komunitas kita di harga 500-an. Hari ini itu harganya saya rasa sudah 3.000 sekian. Ya 3.500-an ya di atas 3.500. Jadi ini udah naik 600 kali lipat dalam waktu tidak sampai setahun. 600%, 600% ya, 600%, 6 kali lipat. Nah, Anda bisa bayangkan, ya. Dan kalau Anda beli saham yang seperti ini, Anda nggak usah jagain sahamnya sepanjang hari. Ini biarin aja, Anda udah beli tutup mata. Oke, Anda perlu perhatikan posisinya setiap hari, ya. Tapi nggak perlu sepanjang hari. Ini kan dua hal yang berbeda nih teman-teman ya. Ya, nggak perlu setiap saat Anda lihatin ini naik turunnya. Nggak perlu. Saham ini kenapa kita bilang beresiko rendah? Ada beberapa hal. Satu,
bisnisnya bagus. Ya, bisnis logistik itu zaman sekarang sudah sangat dibutuhkan. Oh, Pak Chandra bilang terima kasih Pak Chandra, harganya hari ini 3.360. Nah, bayangkan kita beli ini dari harga 500. Ya, thank you Pak Chandra. Nah, ini contohnya kalau Anda trading santai, saya punya saham ASA ini, tapi Anda nggak perlu lihatin harganya juga sepanjang hari kan. Bahkan karena sepanjang dia masih uptrend, nanti kita bicara uptrend itu apa, trennya masih naik, Anda bisa santai. Oke? Nah, jadi bisnisnya bagus karena bisnisnya di logistik. Lalu kita lihat manajemennya juga bagus. Ya, ada Pak Teddy Rahmat, itu semua orang tahu lah ya, Pak Teddy Rahmat dari Astra dulu. Jadi punya pengalaman manajemen yang luar biasa. Kita tahu juga ASA ini untuk mengembangkan bisnis logistiknya, dia bekerja sama ya dengan perusahaan, salah satu perusahaan logistik terbesar di Cina untuk pengembangan IT-nya. Ya, karena perusahaan logistik kan perlu IT yang bagus. Ya, nah, mereka kerjasama dengan itu, dengan perusahaan logistik, salah satu yang terbesar di Cina. Jadi kita waktu tahun lalu lihat ini, kesempatan ini kita kasih rekomendasi kepada member-member kita. Nah, hari ini itu masih pegang tuh saham itu. Sudah untung 600%. Oke? Nah, ini yang kita bilang saham-saham yang beresiko rendah. Nah, hal lain, tentu tidak semua saham seperti tadi ASA tadi ya, gitu ya. Ini hanya salah satu contoh yang terbaik lah, teman-teman ya. Tapi yang biasa-biasa seperti itu saham ini saham tambang ITMG. Hari ini juga masih naik terus ini ya, ITMG. Tahun lalu tapi kita dapat 62% juga dalam waktu 17 hari. Nah, saham tambang kita anggap resikonya cukup besar karena kan sifatnya cyclical ya. Turun naiknya itu berdasar karena pengaruh harga tambang dunia. Jadi di luar kontrol dari perusahaannya kan tentunya. Jadi kita bilang ini tidak cocok buat investasi untuk saham tambang. Nah, saham investasi Anda pengen saham yang lebih aman lah kalau kita bilang. Nah, tapi bisa untuk trading santai. Tentu ya di saham-saham yang bagus pada saat yang tepat. Nah, ITMG tahun lalu itu 62,65% selama dalam waktu 17 hari. Oke. Nah, kita juga, saya mau kasih coba perbandingan teman-teman. Jangan beli saham-saham yang resikonya tinggi seperti ini. Bumi, ya ini kalau yang sudah lama trading tahulah saham ini ya. Saya sebut emitennya nggak apa-apa ya, supaya ada bayangan. Kenapa saya bilang ini resikonya tinggi? Bayangkan, ya ini harganya turun terus, oke, lalu tidur, lalu mulai hidup lagi, lalu tidur lagi. Dengar-dengar hari ini katanya hidup lagi, saya belum lihat ya. Katanya hidup lagi. Nah teman-teman, tapi mau mati hidup tidurnya seperti ini, Anda nggak mau nih sahamnya seperti ini. Ya ini kalau Anda beli saham yang seperti ini, Anda nggak bisa santai. Oke? Ini saham yang jangan Anda pilih. Oke? Nah, kita mau beli juga faktor lain. Anda mau pilih saham yang kita bilang fundamentalnya bagus. Nah, ini istilah ya, teman-teman, istilah teknis. Kita bilang fundamental itu maksudnya apa? Fundamental itu maksudnya adalah bisnis perusahaannya bagus. Oke? Penting, teman-teman. Hari ini saham ini masih belum menunjukkan kenaikan yang berarti, tapi kita suka sama perusahaan ini ya, dari kode sahamnya WOOD, Wood ya, ini memproduksi furniture yang diekspor ke luar negeri ya, produksi furniture yang diekspor ke luar negeri. Nah, ini kita dapat saham ini 27% tahun lalu, 56 hari. Bagus perusahaannya, kenapa? Karena bisnisnya ya, ekspor furniture ke luar negeri, permintaannya besar. Ya, kemarin terakhir kita baca beritanya, analisanya adalah bahkan permintaan, ya, jadi kita bilang backlog, ya, jadi udah permintaan pesanannya tuh udah ngantri, ya, jadi untuk tinggal dipenuhi, ya, jadi nggak perlu jualan sampai gimana, udah ngantri yang mau beli ceritanya. Jadi
Nah, saham-saham seperti ini yang kita mau. Jadi penting sekali memilih saham yang bisnisnya bagus. Sehingga sekali lagi Anda bisa santai. Oke? Tapi dalam 5 hari ini, kalau teman ada yang nanya gimana cara screening, gimana cara screening itu memilih saham-saham yang bagus, nanti kita akan ajarkan dalam 5 hari ini juga, teman-teman. Jadi kita akan ajarkan juga cara jurus tradingnya kita yang kita lakukan di HBC, jangan khawatir. Nah, time frame-nya, perbedaan lainnya adalah teman-teman, kita mau pegang saham itu, ya, mingguan sampai dengan bulanan. Jadi kita bilang time frame. Jadi Anda kalau beli satu saham untuk trading santai, di kepala Anda tahu Anda akan pegang saham tersebut bisa dalam waktu beberapa minggu, bisa sampai beberapa bulan. Ya, cukup lama. Contoh saham ini MDKA juga saham tambang, ya 43% dalam waktu 120 hari. Nah, 120 hari kan cukup lama tuh, ya 4 bulan. Tapi lumayan, hasilnya 43%. Oke, Anda bayangkan aja kalau mau dibandingkan deposito hari ini mungkin 3%, berapa persennya, 4% udah bagus gitu ya. Setahun, ya kan. Ini dalam 4 bulan Anda dapat 43%. Nggak ngapa-ngapain, cuman Anda butuh waktu setengah jam saja. Nanti kita ajari setengah jam itu Anda pakai untuk apa. Oke? Nah, tapi Anda punya bayangan. Kita nggak trading yang jual beli sepanjang hari. Ya, kalau Anda jual beli sepanjang hari, artinya teman-teman nggak akan bisa santai, betul nggak? Anda akan harus kalau yang punya pekerjaan, ya Anda nyuri-nyuri waktu di kantor lihat saham. Nanti ujung-ujungnya bos Anda marah, dipecat lagi ya dari pekerjaan. Atau yang yang punya bisnis ya lagi meeting, ya meetingnya nggak konsen, ya tiap kali lihat saham. Ya, nah, itu juga bikin Anda nggak bisa fokus dalam apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda tapi kalau kita trading santai, hal itu tidak terjadi. Anda bisa seperti saya. Hari ini saya nggak lihat harga saham, ya, kecuali pagi tadi. Ya, pagi tadi saya sambil olahraga. Ya, saya tiap hari saya suka berenang. Gitu. Jadi saya berenang di pinggir kolam. Habis berenang, saya lihat harga saham. Bikin rencana saham-saham yang mau saya beli di pinggir kolam ini ya. Cukup bawa handphone kan, Anda nggak perlu bawa monitornya kan. Nah, lalu baru tadi Pak Kunardi lagi presentasi, saya baru lihat harga sahamnya. Wah, senang. Baru saya cerita bahkan kepada member, wah, hari ini IHSG, indeks harga saham itu naik banyak tuh. Ya, saham-saham yang kita bilang blue chip ya, big cap, yang perusahaan besar itu naik luar biasa hari ini. Nah, tanda yang bagus karena selama lumayan dari awal tahun, dari bulan Maret sampai hari ini tuh saham naik turun aja, sideways kita bilangnya, bergerak mendatar, naik dikit turun lagi gitu. Anda bisa untung tapi nggak banyak gitu ya. Nah, tapi yang kita berharap Oktober ini memberikan angin segar gitu ya, seperti tahun lalu Oktober itu saham naik banget ya. Kita berharap juga tahun ini seperti itu. Dan kelihatannya 2-3 hari perdagangan terakhir ini memberikan harapan itu. Hari ini kalau kita lihat kenaikannya luar biasa juga. Nah, anyway, jadi semoga teman-teman nih masuk pada saat yang tepat. Oke. Nah, lalu ada saham Bank Bukopin tahun lalu, ini BBKP ya. Profit 83% dalam waktu 37 hari. Nah, teman-teman lihat bahwa masing-masing saham kita nggak pernah bisa tahu. Kalau Anda tanya saya, perlu berapa lama ya Pak nanti bisa untung? Saya nggak tahu. Ya kan, kalau bukan saya ngatur. Gitu. Nah, tapi kalau Anda lihat teman-teman, seperti ini kan, 37 hari berarti sekitar sebulanan, Anda untung 83%. Wah, luar biasa. Oke, jadi ada yang karena nggak bisa kita hanya memilih saham-saham yang punya kemungkinan berhasil paling besar. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau ditanya berapa cepat dia akan kita ambil untung, berapa cepat dia naiknya, ya kita nggak tahu.
Dan kita nggak perlu tahu juga sebenarnya kan, karena toh Anda nggak nungguin dia, gitu loh. Ya, nah lanjut teman-teman. Nah ini penting. Mengapa kita trading santai? Saya kira di Indonesia cuman HBC ya yang mempromosikan trading santai. Ya, cuman komunitas kita nih yang mempromosikan trading santai. Saya sebenarnya agak heran juga. Kenapa? Karena kebanyakan kita, saya yakin ya cocoknya kan trading santai, betul nggak, Bapak Ibu? Anda lebih cocok mana? Ya, Anda boleh, saya coba polling dulu deh sebentar di grup ya, coba chatting ya teman-teman. Anda lebih cocok part-time, trading santai, nggak mengganggu bisnis pekerjaan utama, atau lebih cocok full-time, sepanjang hari ngeliatin harga saham. Mana yang lebih cocok? Nah, setiap batch kalau kita tanya, pasti jawabannya banyak kan yang part-time. Mungkin ada yang pengen full-time, dan bisa juga, dan tidak salah. Tidak salah. Kenapa demikian? Oke, thank you teman-teman. Ya, santai aja Pak, daripada stres, katanya Pak Nugraha, betul. Ya, santai, part-time Pak, makanya daftar kelas ini. Ya, betul. Ya. Tag-nya aja udah trading santai ya teman-teman ya. Nah, tanpa mengganggu pekerjaan utama, bisnis Anda, mungkin tanggung jawab Anda, mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga hari ini hari-hari ini mungkin masih sibuk ngawasin anak sekolah online gitu, tanpa mengganggu kewajiban utama Anda, teman-teman. Ya, Anda bisa trading tanpa mengganggu apa yang Anda lakukan saat ini. Bisa nggak full time? Bisa. Ya, ada juga teman-teman kita yang melakukan trading full time sebagai pekerjaan utama. Tapi itu tidak bisa terjadi langsung. Anda perlu persiapan. Selain dari pengalaman, selain dari kemampuan untuk trading dengan baik, ya tentu perlu jam terbang untuk itu. Tapi juga Anda butuh kesiapan modal, bahkan kesiapan untuk biaya hidup. Kenapa saya bilang biaya hidup? Karena trading saham itu, terutama kalau hanya trading di Indonesia, Anda sulit untuk mendapatkan hasil yang sama setiap bulan. Contoh, saya cerita tahun ini dari bulan Maret sampai bulan kemarin, September, market itu sideways. Jadi Anda untungnya nggak banyak, teman. Beda kalau akhir tahun lalu Anda cerita, tiap hari kita untung, tiap hari kita bilang take profit ya. Jadi tiap hari ada saham yang kita jual dan untung nih, gitu loh. Tiap hari, teman-teman. Ya, saya bilang 80% hasil saya tahun lalu, sebagian besar itu didapatkan dari tahun lalu tuh Oktober, November, Desember, Januari lah. Gitu, 4 bulan. 8 bulannya ada untung, tidak banyak. Apalagi awal tahun lalu kan market turun banget. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk teman-teman sadari. Jadi kalau Anda mau trading full time, apa yang perlu Anda lakukan? Anda perlu siapkan biaya hidup setidaknya untuk 6 bulan tanpa mengharapkan bergantung pada trading. Anda nggak bisa trading bulan ini untuk makan bulan depan. Ya bisa kalau Anda single, ya seorang diri, mungkin ya makan Indomie nggak keberatan. Tapi kalau Anda berkeluarga, punya tanggungan, punya cicilan mobil, cicilan rumah, bayar uang sekolah tiap bulan dan sebagainya, sulit. Teman-teman kita yang trading full time pun banyak yang bukan hanya trading di Indonesia, tapi trading di market yang lain, market US dan sebagainya. Gitu. Market Hong Kong, market Jepang. Gitu. Karena apa? Supaya mereka bisa punya kesempatan yang cukup baik tiap bulan. Market Indonesia lagi nggak terlalu bagus, mereka bisa ke market yang lain. Nah, jadi intinya adalah saya mau bilang buat teman-teman, kalau Anda mulailah dengan part-time, itu udah pasti. Kalaupun Anda sudah pengalaman, saya kira part-time itu menarik, karena Anda nggak perlu stres bergantung pada hasil trading untuk menghidupi diri Anda dan keluarga Anda, ya kan? Tapi Anda bisa dapat penghasilan kedua, ketiga yang cukup besar, Anda bisa pakai untuk tanpa mengganggu hasil yang Anda dapat dari kerja utama. Kan enak. Ya. Nah, yang kedua adalah
trading santai keuntungannya Anda bisa scale up. Kenapa scale up? Karena scale up itu maksudnya, mohon maaf bahasa Inggris, ya, tapi supaya teman-teman punya gambaran. Jadi scale up itu maksudnya Anda bisa beli satu saham dengan nominal yang cukup besar. Oke? Kenapa? Karena apa? Kita bisa begitu? Karena kita beli saham yang fundamentalnya bagus, kita beli saham yang resikonya kecil. Anda kalau mau beli saham itu dengan nominal, katakan beli satu saham dengan angka ratusan juta lah rupiah misalnya, bisa dilakukan. Dan kalau Anda masuk di saham-saham yang resikonya besar, Anda beli saham bumi, masuk ratusan juta, saya sih nggak akan melakukan itu. Kalau saya sih nggak berani gitu ya, Anda lakukan seperti itu. Ya, saya akan memilih yang saham-saham yang bagus, seperti ASA tadi. Anda bayangkan ASA ya naik 600%. Kalau di harga 500, ya di harga 500 Anda beli, katakanlah Anda beli 100 juta. Ya, 100 juta Anda sekarang hari ini sudah jadi 600 juta. Bayangkan. Oke, dan tanpa mengganggu tidur Anda, tanpa mengganggu pekerjaan